Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman simulasi. Saya Muafiq Eka, NLP 15 2018 085, saudara rekan saya. Saya Muhammad Rajali, NRP 15 2018 086. Dan saya Faisal Wijaya, NRP 15 2018 076. Baik, pada kesempatan malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang pertama adalah dari sisi pendemoan proyek ya. Baik, di sini sudah terdapat aplikasi Unity-nya ya, yang sebelah sini, sebelah kanan. Jadi di sini saya coba jalankan ya untuk aplikasi Unity-nya. Sebentar, ini yang gamenya tulis sini. Oke ya. Jadi kita langsung jalanin aja aplikasinya. Ini harusnya di maximize saja. Nah, jadi di sini terdapat GUI ya. Jadi di sini ada data-data mengenai detail dari data ya, seperti kecepatan peluru, waktu terbang, jarak peluru, sudut tembak, gravitasi, sudut meriam ya. Oke, sekarang saya coba melakukan penembakan. Oke, sebentar. Oke ya, seperti itu. Oke ya. Kameranya menjadi child dari si meriam ya. Kita agak pendek ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi sudah lancar ya untuk ininya juga, dan untuk data-datanya juga sudah sesuai ya, sudah akurat juga. Baik, itu dari sisi pendemoannya. Nah, selanjutnya dari sisi yang kedua, poin kedua adalah bedah coding ya, bedah program ya dari sisi projectnya. Di sini saya akan coba memaparkan dan juga anggota kelompok saya dari sisi script yang diimplementasikan di aplikasi. Yang pertama adalah dari sisi tank behavior-nya. Baik, di sini dari sisi tank behavior-nya. Sebentar, sedang dibuka. Oke, baik ya. Nah, jadi dari sisi tank behavior ini seperti biasa ya. Jadi ini penjelasan pertama adalah transform ya. Transform yang memfungsikan sebagai transformnya si putar ya. Putar itu adalah sebagai meriamnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang lebih detailnya, jadi di sini tuh ada objek putar meriamnya. Nah, childnya adalah song dan juga pointer ya. Pointer itu adalah tempatnya adalah untuk si pelurunya itu keluar gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini songnya ya. Nah, ini meriamnya. Dan putar itu adalah satu kesatuannya seperti itu. Dan script tank behavior ini dimasukkan ke si objek putar ini gitu ya. Nah, berarti yang harus diinisialisasi adalah transformnya pastinya ya. Yang kedua adalah songnya gitu ya. Terus juga pointernya untuk penembaknya, dan juga audio source-nya untuk ditambahkan beberapa fitur tembakan seperti itu ya. Selanjutnya adalah state rotasi vertikal, ini untuk penentuan state yang nanti akan dijelaskan ya. Kalau melihat dari algoritmanya ya, algoritma yang sudah dibuat ya. Nah, di sini jadi yang pertama yang dijelaskan adalah dari key code A sama D ya. Baik, dari sisi code-nya. Jadi untuk yang key code A sama key code D itu difungsikan adalah sebagai meriam ya, meriam secara rotasi horizontal gitu ya. Ini mana input get key code A dia merupakan vektor back itu artinya dia bergerak vektor 3 yang bergerak ke belakang atau berlawanan jarum jam dikali dengan kecepatan rotasi yang ditentukan time space self gitu. Nah, kebalikannya yang D udah berarti vektor 3 fungsinya forward dan searah jarum jam. Dan untuk kecepatan rotasi dan ini sama saja rumusnya seperti yang sebelumnya. Selanjutnya yang
selanjutnya adalah yang keycode W dan juga S gitu ya. Keycode W dan S ini diperuntukkan untuk fungsi selongsongnya gitu ya. Nah, ini untuk state-nya ini adalah pembatas ya. Jadi ada aman, atas, dan bawah ya. Kalau aman dia memfungsikan keycode-nya gitu ya. Nah, dia di posisinya aman. Jadi dia keycode-nya berfungsi. Kalau bawah dia langsung set atau langsung mereset nilai si koordinatnya itu, X-nya itu sama dengan minus 0,5 ini kalau yang bawah ya. Berarti kalau selongsongnya dalam keadaan di bawah. Nah, kalau misalkan mentok ke atas, nah dia langsung set ke minus 14,5 F si koordinat X-nya gitu ya. Itu yang diakses ada semua selongsong transform ya. Karena ini kan khusus pergerakan selongsong gitu kan ya. Seperti itu ya. Ini untuk pergerakan keycode W dan S gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah dari input key down space. Nah, ini untuk mengeluarkan objek peluru gitu ya. Yang mana dia peluru meriam ya. Objeknya pointer ada tempatnya gitu ya, dan dia berdasarkan Quaternion Euler gitu kan. Artinya Quaternion Euler ini dia adalah sebagai melihat koordinat dari masing-masing koordinat asal. Jadi seperti misalkan selongsong transform dia dia mengikuti arah meriamnya kemana gitu kan, berputar kemana. Kalau local your angle ini selongsongnya ya tadi ya, dia mengikuti arah vertikalnya. Kalau my transform local angle Z ini untuk mengikuti arah meriamnya gitu ya. Nah, 0 ini Y-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk efek tembakan ini ya, dia instantiate-nya ini untuk efeknya ya, dia objek tembakan. Nah, ini untuk coordinatnya juga sama seperti peluru, seperti itu ya. Oke, destroy pastinya, dan juga diinisialisasi audio source play one shoot gitu ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan tank behavior. Selanjutnya adalah penjelasan dari script peluru. Kak, boleh bisa ditampilin source code di Gmeet? Oke, sebentar. Oke, mangga. Sok ke atasin, Kak. Nah, baik, ini untuk yang peluru. Jadi di sini langsung mulai saja ke private transform my transform. Nah, tipe data transform ke my transform itu tujuannya lebih aman, biar nggak terlalu berubah si transformnya. Makanya si transform itu jatuhin ke my transformnya. Lalu yang public float waktu tem sampai private float sudah tembak itu komponen-komponennya. Terus sebenarnya yang public yang private itu komponen, terus private tank behavior itu pastikan si tank behavior ini mengambil nilainya dari tank behavior yang sudah dibikin sebelumnya. Nah, selanjutnya ada private audio source. Nah, kalau ingin mempunyai audio atau suara harus memiliki audio source terlebih dahulu. Nah, di bawahnya ada private audio clip, audio ledakan. Ini untuk pelurunya supaya bisa mempunyai suara ledakan. Terus ada lagi public game object ledakan. Ini untuk peluru supaya bisa mempunyai ledakan. Nah, yang vektor 3 posisi awal nanti untuk si nilai vektornya nanti. Terus ke bawah kan yang void start. Nah, ini tank behavior sama dengan game object dot find objective of type tank behavior. Nah, ini pastikan tank behavior ini mengambil nilainya dari tank behavior yang sudah dibikin sebelumnya. Asalkan mempunyai komponen-komponen yang tadi sudah dibuat. Terus ada kecepatan awal, ada sudut tembak, terus ada sudut meriam. Nah, pastikan yang di sini juga diambil dari si tank behavior yang sudah dibikin tadi. Terus ada audio source, get komponen, audio source. Nah, kalau get komponen kayak gini, berarti hasilnya dia direct langsung gitu ke objek yang ditempel di pelurunya. Langsung ke yang quick update kalau. Wow. Nah, ini ada kondisi terus transform
dot position dot y lebih besar sama dengan min 1. Nah di bawahnya itu ada waktu tambah sama dengan time dot delta time. Syaratnya peluru harus terlihat unity-nya. Nah baru bisa memakai si time dot delta time. Nah di bawahnya lagi ada main transform dot position sama dengan pergerakan peluru dalam kurun waktu. Pergerakan buat main transform itu menggunakan si pergerakan peluru tadi. Jadi posisi setiap update akan diperbarui di situ. Terus ke lokal yang bagian vektor. Nah, ini untuk vektor pergerakan peluru dalam kurun floating. Nah, karena posisi di Unity menggunakan vektor 3, maka otomatis kita buat juga vektor 3-nya untuk pergerakan pelurunya. Vektor 3 itu dibangun oleh float X, Y, dan Z. Nah itu yang float X, float Y, dan Z itu sudah dimasukkan rumusnya, tinggal dibaca lagi. Nah sekarang akan saya jelaskan yang return, ini vektor 3 dalam kurun X, Y, dan Z. Akhirnya nanti pas pergerakan peluru dieksekusi, maka nanti akan menghasilkan vektor barunya. Terus di bawahnya ada private void on trigger enter dalam kurung collider other. Script ini diambil dari mode behavior yang tadi di atas, dipakai saat kita menekan tombol enter. Terus maksudnya dari trigger ini, trigger itu artinya terpicu. Jadi terpicunya ketika ada collider dari objek lain. Nah di bawahnya ada if other detect sama dengan tanah. If other di sini sudah mempunyai tag yaitu tanah. Paling segitu codingan dari peluru. Selanjutnya akan dilakukan oleh Faris untuk GUI. Ke GUI dulu kan. Pertama itu di GUI itu membutuhkan yang namanya canvas. Nah canvas itu terus menaruh suatu kayak seperti panel dan teks macam-macam. Nah di dalam canvas itu terdapat coba buka canvasnya kan yang di panel itu. Nah dalam canvas itu terdapat panel. Panel ini berisikan tentang dalam itu sebuah teks yang dimana itu dia akan memasukkan sebuah nilai ke dalam GUI itu tersendiri. Nah dalam dari si panel dari si teks ini terdapat 6 info di mana itu ada sudut meriam, gravitasi, sudut tembak, kecepatan awal peluru, waktu terbang, jarak peluru. Nah nanti semua itu tuh akan mengoutputkan dari hasil seperti pergerakan peluru, waktu terbang hingga jatuhnya peluru itu di dalam nilainya. Langsung kodenya. Nah pada codingan ini kami menggunakan engine-nya itu Unity Engine.UI. Kemudian inisialisasinya public game object ghost meriam itu untuk memanggil atau untuk membuat sebuah inisialisasi pada sudut meriam itu sendiri gitu. Nah public float itu variabelnya lama waktu terbang dan jarak peluru. Nah sebenarnya ini codingannya ada pada codingan peluru yang saya udah ketik dan di Tank Behavior ada beberapa, jadi seperti itu udah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah kemudian setelah gua sini kenapa taruhnya di void update, karena dia itu sistem real time itu akan selalu update terus selama si user itu menggunakan gitu. Nah itu sudut meriam get komponen, jadi dia seperti memanggil untuk ditaruh sudut meriam itu. Nah data itu pada putar Tank Behavior dan kemudian sudut meriam yang terdapat pada coding peluru. Dan merubah datanya menjadi toString. Begitu juga seperti bawah juga sudut tembak sama seperti meriam, dan gravitasi itu mengambilnya dari Tank Behavior dan dia itu sifatnya statis gitu, karena dia itu gravitasi dari si tank sendiri, dan di codingan itu si tank itu tuh tidak bergerak, hanya pelurunya saja yang bekerja. Nah kecepatan awal pelurunya statis karena dia membaca cuma kecepatan awal doang. Nah waktu terbang itu dia itu mengambil data dari peluru, di mana dia itu ada setelah waktu terbang itu terdapat codingannya di dalam codingan peluru. Nah jarak peluru itu ketika dia menyentuh tanah,
si jarak itu tuh akan mengeluarkan nilai gitu. Dimasukkan ke GUI, lalu mengubah datanya menjadi toString. Ini di bagian ini gitu. Baik, jadi sekian. Nah, untuk mengenai live coding dari grup kami sudah disisipkan link YouTube untuk masing-masing. Mute-nya nyalain dulu. Oke, ya sekian ya dari penjelasan kami ya. Jadi untuk mengenai live coding ya, live coding itu akan kami sisipkan YouTube, link YouTube untuk masing-masing anggota kami ya. Jadi nanti ada ya link Faris, Razaldi dan juga saya. Ini untuk sementara waktu ya karena ada kendala banget dalam pengeditan video rendering ya. Seperti itu. Baik untuk penjelasan mengenai pembedahan pemrograman algoritma dan juga demonya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.